Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu yakni Bapak Sanawi SAGMA dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Komalasari. Saya dari Perbankan Syariah 1B dengan NIM 2114200057 akan memaparkan sedikit materi kuliah yakni Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Definisi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya yang mendapat petunjuk. Jadi, jika digabungkan Khulafaur Rasyidin yang artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Khulafaur Rasyidin ini adalah para khalifah dari keempat sahabat Rasulullah. Mereka menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Keempat sahabat Rasul tersebut adalah orang-orang yang mengakui Rasul sejak awal diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat sahabat ini juga dipilih oleh umat berdasarkan konsensus. Sahabat yang menjadi khalifah setelah Rasul wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut sebagai masa pembentukan fikih Islam. Selain itu, setelah hukum syariat-syariat Islam yang disampaikan oleh Rasul, para sahabat Rasul yang menjadi khalifah memikul beban dan tanggung jawab yang besar untuk mencari sumber-sumber dari syariat tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menjawab pada masa perkembangan zaman yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat yakni sahabat Rasul, yaitu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri Utsman atau Abu Quhafah dan Ummu Khair Salma binti Sakir. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, jujur, dan sabar. Saat ia memasuki usia remaja, ia telah bersahabat dengan Rasul dan sahabat lainnya yang menemani Rasul juga. Sejak saat itu, ia dijuluki sebagai As-Siddiq karena ia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan Rasul. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada masa setelah peninggalan Rasul, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor pada pemilihan penerus Rasul. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penerus kepemimpinan Rasul, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu bin Ubaidah sebagai penerus kepemimpinan Rasul. Dalam masa perselisihan ini, Abu Bakar menegaskan kepada kaum Ansor bahwa kaum Muhajirinlah yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Rasul sebagai pemimpin Islam karena kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muhajirin yang pertama mengakui Muhammad sebagai nabi dan selalu bersamanya dalam situasi apapun. Pada saat itu juga Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar yang menjadikannya sebagai pengganti Rasul. Bahkan Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang cocok menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah bermusyawarah, kedua kaum akhirnya sepakat untuk menjadikan Abu Bakar setelah khalifah. Ada beberapa kesepakatan yang membuat Abu Bakar diterima menjadi khulafah, yaitu ia adalah orang yang pertama mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar yang menemani Rasul untuk hijrah ke Madinah.
Abu Bakar orang yang sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang memeluk agama Islam. Ia pernah menjadi imam sholat sebagai pengganti Rasul saat sedang sakit. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kaum dan negerinya. Masalah yang ada di negerinya saat itu adalah orang-orang yang mulai meninggalkan Islam karena mereka berpikir setelah Muhammad meninggal, maka Islam juga telah berakhir kekuasaannya. Lalu, banyak orang yang mengakui dirinya sebagai pengganti Rasulullah. Dengan demikian, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka semua. Semua keputusan yang terjadi pada masa kepemerintahan Abu Bakar selalu ada di tangannya. Namun sebelumnya ia selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu. Kemudian khulafa yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda 13 tahun dari Rasul. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan sesuatu kebenaran pada siapa saja. Namun, sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasul memberi julukannya kepadanya sebagai Al-Faruq, yakni memiliki arti sang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Kekhalifahan Umar bin Khattab dimulai saat Abu Bakar sakit dan ia memanggil Utsman bin Affan untuk menulis surat wasiat kepada Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Tujuan Abu Bakar adalah untuk menghindari perselisihan dalam pemilihan khalifah saat ia sudah meninggal. Dengan terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah, semua umat Islam setuju dengan keputusan Abu Bakar. Lamanya Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah membuatnya mendapat gelar baru yaitu Amir al-Mu'minin, yang artinya pemimpin orang yang beriman. Gelar ini diberikan oleh kaum muslimin karena melihat Umar bin Khattab yang memimpin Islam selama 10 tahun. Oleh karena itu, ia sangat pantas mendapatkan gelar tersebut. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar, ia bisa mencapai hingga Eropa. Berkat gaya kepemimpinan Umar, ini menjadi kekuatan untuk Islam yang harus diperhitungkan. Pada saat itu, posisi Islam memiliki kekuatan yang sama seperti Romawi dan Persia. Pada masa tersebut, wilayah Islam diperluas hingga Mesir, Irak, Syam, Palestina, dan negara-negara Persia lainnya. Setelah menguasai beberapa negara dengan Islam, Umar membentuk pemerintahan yang mirip dengan Persia. Umar bin Khattab membuat administrasi pemerintahan yang mengatur 8 wilayah yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah dari masing-masing pejabat di wilayah tersebut, sehingga hal tersebut memicu terdirinya Baitul Mal. Umar wafat pada umur 63 tahun setelah memerintah pada kepemimpinan Islam selama 10 tahun 6 bulan. Wafatnya disebabkan karena ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ia adalah seorang budak dari Al-Mughirah bin Syubah pada saat sedang sholat subuh. Kemudian khulafa yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, letaknya di sebelah barat Laut Arab Saudi. Ia telah lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi kerti yang baik. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapat gelar Ganiyun Syakir, yaitu orang yang kaya dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia orang kaya, ia tidak lupa dengan orang yang berada di bawahnya. Ia juga tidak segan untuk ikut berperang. Bahkan dikisahkan dari Ibnu Syihab Al-Zuhri dikatakan bahwa Utsman pernah mempersiapkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk
Jaisul Usrah atau pasukan sulit dalam perang Tabuk. Selain itu, ia juga pernah memberikan 10.000 dinar yang disekitarkan 483 juta rupiah kepada Rasul dengan kedua tangannya sendiri. Kejadian tersebut diceritakan oleh sahabat Rasul yaitu Huzaifah. Karena telah banyak kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, maka ia sempat dinikahi dengan putri Rasul yang bernama Ruqayyah. Dan setelah Ruqayyah wafat, ia menikah lagi dengan putri Rasul yang bernama Ummu Kulsum. Dengan demikian, ia diberi julukan kepada sebagai Zunnurain yang artinya memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan memiliki jasa-jasa berupa membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Beliau juga menetapkan pelafalan di dalam Al-Quran menjadi serentak dan seragam. Karyanya yang besar itu sangatlah bermanfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia diberi penghargaan sebagai Mushaf Utsmani. Masa kepemimpinannya ini dimulai ketika Umar bin Khattab mengalami sakit keras ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia. Karena sakitnya Umar, lalu ia membentuk tim yang memiliki anggota Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abis Waqqas. Dibentuknya formasi tersebut bertujuan untuk pemilihan pengganti dari Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Namun, keempat orang tersebut mengundurkan diri, lalu berdasarkan pendapat umum masyarakat bahwa mereka menginginkan Utsman bin Affan yang menjadi pengganti dari Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf yang cenderung memilih Utsman bin Affan untuk menggantikan peran Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Umat Islam sedikit kecewa karena perbedaan sifat antara Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Utsman memiliki sifat yang cenderung lembut dan membuat Islam sedikit lemah. Pada masa pemerintahannya, ini kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan yang penting seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Selain masalah perluasan daerah, Utsman juga memperhatikan pembangunan dalam kota. Ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah. Ali dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Ali Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Sebelumnya, ibunya memberinya nama Al-Haidaroh yang artinya singa. Kemudian ayahnya memberi sebutan sebagai Ali. Semasa kecil, ia didikan dan dibesarkan oleh Rasulullah. Kasih sayang dan kemuliaan yang Rasul berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Karena didikan Rasul, ia berani masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia diberi gelar dengan nama Singa Allah dan Karamallahu wajhahu yang memiliki arti semoga Allah memuliakan wajahnya. Masa kepemimpinan dimulai setelah Utsman bin Affan telah wafat. Pada saat itu, umat Islam bingung siapa yang akan mengganti Utsman sebagai pemimpin Islam. Lalu pada saat itu, ada yang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman sebagai khalifah. Semua mayoritas umat Islam setuju dengan diangkatnya Ali sebagai khalifah, kecuali mereka yang hanya setuju dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Semasa menjadi pemimpin, ia mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ia juga membenahi keuangan dari Baitul Mal, lalu memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Masa pemerintahan yang dijalankan Ali bin Abi Thalib ini berada dengan masa pemerintahan sebelumnya, di mana pada saat itu wilayah Islam sudah sangat luas dan sudah banyak terpengaruh oleh masalah duniawi.
Ali juga menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan, ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah karena ia dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Penentangan ini semua mengakibatkan timbulnya Perang Jamal atau disebut sebagai Perang Unta, karena Aisyah menunggang unta untuk berperang. Penentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan perang sifil. Lalu perang-perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya 3 golongan dalam Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiga golongan mewarnai perkembangan pemikiran Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.